Jadi karena melihat tetangga yang usaha, Iya. warung makan bisa sukses seperti itu, Iya. jadi termotivasi Iya, ya. kita termotivasi. Baik. Nah. Kapan akhirnya mulai menggunakan nama sederhana? Jadi dari awal saya udah bikin cari nama apa nih, nama yang bagus. Nah, karena waktu itu, waktu di Jambi itu saya bekerja di rumah makan, namanya sederhana juga. Nah, jadi saya pikir nama sederhana ini kayak untuk di kaki lima cocok lah, ya kan? Ya, maka saya bikinlah nama sederhana. Namun akhirnya kan sekarang banyak juga yang mengusung nama sederhana. Banyak restoran yang juga memakai nama sederhana. Ya. Kalau tanggapan dari Pak Bustaman bagaimana dengan adanya restoran-restoran itu? Nah, jadi tadinya kan saya kerjasama sama di Bintaro, ya, sama namanya Pak Jamilus, almarhum dia kan. Nah, jadi Pak Jamilus ini bikin sederhana Bintaro, SB Sederhana Bintaro. Nah, karena dia memfranchiskan sederhana ini, merek ini, inilah yang saya tidak suka, ya kan? Saya sendiri tidak memfranchiskan, dia difranchiskannya, dijualnya kan nama ini. Saya nggak jual, saya hanya bermitra aja, bagi hasil sama investor gitu kan. Nah, jadi saya menerapkan bagi hasil ini memang dari awal. Karena waktu di Jambi itu saya seperti itu, bagi hasil juga. Di balik pria sukses, ada perempuan tangguh di belakangnya. Keberhasilan Bustaman membangun kejayaan restoran sederhana miliknya tak lepas dari peran Fatimah yang setia mendampinginya dalam susah dan senang. Awal kita mulai memasak untuk jualan itu, panci tempat masaknya sebesar inilah. Kira isinya 1 liter nasi, beras 1 liter beras. Saya masak 5-6 kali sampai 7 kali, baru dibawa ke restoran. Kadang-kadang restoran bawa dengan becak itu, kadang-kadang terbalik becak, habis tumpah. Ulang lagi masaknya. Fatimah tak pernah mengeluh saat Bustaman masih belum menemukan jalan hidupnya untuk menafkahi keluarga. Sebagai istri, ia selalu yakin bahwa suaminya pasti akan berjuang keras demi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kabarnya ada beberapa dari karyawan Pak Bustaman yang juga akhirnya menuai sukses dengan membuka warung makan Padang sendiri, itu benar ya? Ada, banyak. Banyak ya? Iya, jadi saya memang ilmu ini saya berikan pada orang. Ke tukang masak saya itu saya ajarin dia sampai pandai. Ya, jadi apa yang ada pada saya berikan ke dia, ke tukang masak saya itu. Kalau enggak, saya mau cari kemana tukang masak? Ya kan? Kita mau cari-cari kemana tukang masak? Cari tukang masak satu itu susah. Ya kan? Kalau kita tidak mau memberikan ilmu pada orang, kita tidak akan maju. Nah, saya berpegang pada situ. Jadi itu prinsip saya tuh. Karena saya merasa gampang saya dapatkan ilmu ini dari orang tadi kan. Jadi karena saya gampang dia memberikan ke saya, ya saya gampang juga memberikan pada orang. Jadi ya namanya kalau orang Muslim itu kan, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain itu nanti akan kita tuai di akhirat nanti kan gitu. Jadi inilah prinsip saya. Apakah tidak ada perasaan takut jika salah satu karyawan dari Pak Bustaman akhirnya mandiri dan membuka usaha saingan? Malah saya merasa bangga. Kalau karyawan saya itu dia buka restoran, dia berhasil, kan saya bangga. Kenapa? Karena dia bekas karyawan saya. Memang saya ngajarin dia, ilmu yang ada saya berikan kepada dia. Kalau orang kan, wah ini rahasia perusahaan, tidak boleh diberikan pada orang kan gitu. Nah, kalau seperti itu, kita kapan majunya? Ya kan? Ya alhamdulillah sekarang ini kan sederhana udah lebih 100. Ya kan? Nah, kalau kita mau cari tukang masak kemana? Sebanyak itu kan nggak bisa kalau kita nggak percaya kepada orang.
sekarang sederhana sudah ada lebih dari 120 cabang, Lebih betul kurang ya? gitu lah. Pak Bustaman, bagaimana Lebih 100 lah. cara Pak Bustaman masih bisa menjalin kedekatan dengan para karyawan? Ya, jadi kita dengan karyawan ini kekat mitra juga. Ya, kita karyawan itu tidak digaji. Jadi prinsip saya waktu itu, kalau karyawannya digaji, dia bekerja orang digaji kan, apa adanya. Tapi kalau dia kita ajak bermitra, bagi hasil dengan dia kan akan bekerja keras. Gitu. Jadi itu prinsip saya. Kenapa kita gaji dia? Ya kan, udah kita bagi hasil aja. Jadi sama karyawan dapat 50%, ya investor dapat 50%, kita sebagai pengelola dapat 15% dari investor. Apa yang Bapak tanamkan kepada karyawan, motivasi macam apa supaya mereka ini bisa bersama-sama meraih sukses melalui restoran Ya, ini? waktu kita berkunjung itu, kita kumpulkan karyawan ini. Kita beri semangat dia supaya maju. Kalau restoran maju, kalian juga maju, kami juga maju. Para investor juga maju, kan gitu. Jadi kita meeting dengan karyawan, kumpul semuanya, kita beri dia wejangan gitu, bagaimana untuk maju. Ya alhamdulillah dengan prinsip cara seperti ini, inilah yang saya ambil hikmahnya. Restoran sederhana bukanlah satu-satunya restoran masakan Padang yang hadir lebih dulu di lingkungan masyarakat. Ada beberapa nama besar restoran Padang lainnya yang juga dikenal banyak orang. Namun harus diakui, baru restoran sederhana yang memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Sejak namanya dipatenkan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, sederhana rupanya tak goyah dihantam kerasnya ombak persaingan usaha restoran masakan Padang. Jadi kunci sukses di tengah persaingan ini apakah memang dari pengelolaan dan manajemennya, ataukah memang dari rasa masakan Padangnya itu sendiri? Yang pertama rasa, yang kedua pelayanan, yang ketiga kebersihan. Inilah yang saya terapkan. Sebenarnya kalau dari Pak Bustaman sendiri, menu yang menjadi andalan di restoran sederhana ini apa? Sebetulnya semua jadi andalan. Jadi dulu sebelum saya beri sederhana ini, restoran Padang ini tidak ada mau bikin menu-menu kampung, tidak mau dia. Kalau saya, nah ini yang saya olah gitu kan, masakan kampung, jengkol, pete, terong dan sebagainya kan, gulai daun singkong. Ini yang saya terapkan masakan kampung gitu, masakan kalau di kampung saya ini masakan buruk namanya. Tapi waktu itu pelanggan seperti apa ketika melihat yang disajikan ini ada masakan-masakan kampungnya? Senang. Malah senang ya? Malah senang. Tentunya sebuah usaha membutuhkan inovasi. Kalau dari Pak Bustaman sendiri, inovasi di restoran sederhana ini bentuknya seperti apa? Apakah dari menu yang disajikan ditambah rasa berbeda atau apa? Ya, kita kan bisa menciptakan apa saja masalah masakan ini. Kita bisa olah, ya kan? Misalnya ada menu-menu baru tempat orang lain, kita juga tahu kan, kita coba juga, kita bisa belajar. Jadi kalau bahasa Padangnya, alam takamang jadi guru katanya kan. Jadi alam terbuka ini bisa jadi guru kita, ya kan? Kita makan tempat orang, apa yang enak dia, yang kita pelajari. Nah itu jadi guru kita. Saya alhamdulillah otodidak saya, tidak ada belajar, tidak ada orang yang ngajarin saya secara detail gitu. Cuman hanya itulah bapak itu yang ngasih saya menu tadi kan, resep menu tadi. Itu pun saya praktekkan sendiri. Nah saya juga berpikir, ya Allah, kalau nggak bapak itu dulu saya ngasih saya resep ini, saya belum tentu kayak gini. Bagaimana saya mau balas jasa orang ini? Saya ingatlah kan, saya cari dia mau saya ajak dia naik haji, ya kan? Kalau dia mau kerja sama saya mau biarlah dia jadi bernasihat saya aja. Itu niat saya. Tapi
Malang, dia udah meninggal. Udah meninggal bapak itu kan. Ada istrinya saya ajak naik haji. Bu, bapak sudah tidak ada lagi. Mau nggak ibu? Saya punya niat seperti ini. Tadinya mau ngajak bapak naik haji, karena dia memberikan ilmu kepada saya dulu. Ini saya mau balas. Restoran sederhana ini kan bahkan sudah pernah buka cabang di luar negeri, yakni di Malaysia. Ini di Brunei juga orang ngajak. Ini belum survei sana. Belum survei Belum. sana.